guys, hari ini aku bakal review buku yang berjudul The Psychology of Money yang ditulis sama Morgan Housel. Nah, buku ini tuh bercerita bahwa kesuksesan finansial itu bukan selalu tentang ilmu finansialnya, tapi perilaku kita terhadap uang juga itu menjadi faktor kesuksesan. Karena ada cerita nih, nanti diceritain. Nah, ini tuh buku berhalamannya tuh sampai 238. Ini cukup tebal ya, lumayan. Nah, aku baca buku ini tuh udah beres, tapi kadang masih lupa gitu ya, lupa lagi. Nah, buku ini tuh aku ngambil 4 fokus buku. By the way, aku merekomendasikan ya buat baca buku ini, apalagi yang pengen tahu tentang keuangan gitu guys. Nah, yang fokus buku yang pertama itu ada kekuatan compounding dan kesabaran. Compounding itu apa? Jadi contoh gampangnya tuh kayak kita punya satu apel, kita makan apelnya, terus ada biji apelnya tuh, ada satu biji apel, kita tanam tuh bijinya, tumbuh apel gitu, kita tanam lagi satu, dapat bijinya, kita tanam lagi satu, jadi dari satu itu menghasilkan yang lain gitu, pokoknya gitu gampangnya. Nah, kekuatan compounding dan kesabaran ya. Terus kemenangan terbesar itu bukan dari return tertinggi di buku ini, tapi hasil dari kesabaran dan konsisten. Contohnya kayak Warren Buffett, dia tuh mulai investasi sejak remaja, dan di umur 60 dia meraih kekayaan yang kayak sekarang. Dia kan udah kaya banget nih sekarang. Nah, dia kaya bangetnya tuh waktu umur 60-an. Itu kan berarti menandakan dia tuh sabar dan konsisten. Terus yang kedua itu ada kebebasan adalah dividen tertinggi. Jadi dividen tuh hasil apa yang kita investasikan gitu. Jadi ketika kita menginvestasikan pohon apel, terus kita dapat buahnya, itu tuh si buahnya tuh itu dividen gitu guys. Nah, kebebasan, apa yang dimaksud kebebasan? Jadi kaya tuh kita nggak selalu tentang banyak uangnya, tapi dengan kekayaan itu kita bisa mengatur waktu kita. Seperti kita tuh ditawarkan suatu pekerjaan yang kita nggak suka, kita bisa nolak karena kita nggak suka pekerjaan itu. Itu kan berarti kita tidak terpaku gitu. Dan kita nggak terpaku sama pekerjaan demi dapat uang gitu. Terus kayak kita misalkan pagi-pagi malas kerja, ya nggak apa-apa, yang penting uang kerja buat kita gitu guys. Terus yang ketiga itu adalah tahu batas cukup. Nah, tahu batas cukup. Nah, kita tuh harus tahu batas cukup guys, karena bahkan Nabi nggak suka kan orang yang berlebih-lebihan. Nah, kita tuh
harus jangan, ketika kita mencapai satu target, kita tuh jangan diubah lagi karena sudah dapet. Itu tuh biasanya menjadi kegagalan gitu, suka menjadi kegagalan. Nah, ada contohnya tuh siapa ya namanya, pokoknya ada, dia tuh udah kaya lah orangnya tuh, dia lulusan ekonomi Harvard gitu pokoknya. Nah, dia tuh udah kaya banget nih, terus dia pengen bangun rumah yang kayak istana. Dia ngutang sana sini demi rumah istana itu, tapi ada suatu kejadian, suatu insiden yang membuat keuangan tuh krisis. Nah, karena itu dia bangkrut tuh, nggak bisa ngelunasin utang-utangnya, jadi bangkrut dia. Nah, ada juga contoh dari sebenarnya ke poin yang nomor satu. Terus aku tadi bilang yang waktu opening itu kayak bukan tentang pengetahuannya saja tentang keuangan, tapi tentang perilaku. Nah, ada contohnya itu yang tadi kan, dia lulusan Harvard tapi dia tidak tahu batasan, jadi bangkrut. Nah, ada juga cerita seorang janitor di SPBU, dia itu gaji biasa-biasa aja, normal, standar kalau di Indonesia UMR lah. Nah, tapi dia tuh rajin nabung, rajin invest. Ketika dia meninggal di umur 60-an atau 70-an itu ya, lupa, dia mempunyai sekitar 8 juta dolar dan hasilnya tuh dibagikan ke panti-panti asuhan kayak gitu. Itu kan jadi contoh gitu ya, kayak meskipun si janitor ini orang-orang yang biasa-biasa aja, tapi ketika dia nggak aneh-aneh, nggak macem-macem, itu tuh menghasilkan sesuatu yang besar gitu. Nah, yang terakhir itu adalah menjadi kaya versus tetap kaya yang keempat. Nah, menjadi kaya tuh kita dapat 100 juta, itu kan kita udah termasuk kaya. Tapi tetap kaya itu bagaimana si 100 juta kita ini tetap bertahan atau bahkan nambah gitu. Itu poin gampangnya. Karena menjadi kaya itu gampang, tetapi yang susah itu adalah mempertahankan kekayaan tersebut. Nah, mungkin segitu aja ya dari aku review buku kali ini. Cukup sekian, terima kasih, bye bye.